Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, terima kasih sudah berkunjung kembali ke channel ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu surat di dalam juz 30 yang bernama surat Al-Buruj atau artinya gugusan bintang. Dan surat ini ternyata memiliki banyak makna dan hikmah yang bisa kita ambil. Apa saja di dalamnya? Mari kita bahas. Yang pertama, di sana kok disebut Ashabul Ukhdud. Apa itu Ashabul Ukhdud dan seperti apa ceritanya menurut ulama? Insya Allah akan kita bahas juga. Dan yang ketiga, kenapa di awalnya itu ada beberapa sumpah terhadap benda-benda astronomis lagi? Apa itu Al-Buruj? Lalu mengapa ada waktu spesial seperti Al-Yaumil Mau'ud? Dan apa maksudnya wasyahidi wa masyhud? Mari kita simak. Dan di dalam 10 ayat pertama yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini, kita juga akan membahas tentang balasan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang menolak innalladzina fatanul mu'minina wa mu'minati tsumma lam yatubu, orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman. Karena di sini di dalam di dalam pembahasan Ashabul Ukhdud pun dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan melindungi orang-orang yang beriman sekaligus memberikan kita teladan bahwa ada loh zaman dulu orang-orang yang rela memberikan jiwa mereka, menyerahkan jiwa mereka untuk agama Islam. Meskipun dalam hal ini ada beberapa perbedaan ulama ya. Ada yang menilai ini adalah suatu perjuangan, tetapi ada juga yang mengizinkan kita kalau badan kita terancam, maka ada suatu tindakan yang dibolehkan. Tindakan apa? Akan coba kita bahas. Baik sahabat sekalian, mari kita mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa syi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah. Surat ini bernama Quran Surah Al-Buruj. Ada 10 ayat, mari kita coba baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruji wal yaumil mau'udi wa syahidin wa masyhud. Qutila ashabul ukhdudin nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'udun wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Wa maknahu wallahu alam bimuradih. Itu dia 10 ayat pertama dari Quran surah Al-Buruj. Apa kabarnya sahabat-sahabat sekalian? Mudah-mudahan hari ini sehat walafiat, tanpa kekurangan apapun, semakin kuat iman dan Islamnya. Dan juga buat sahabat sekalian yang memiliki anak, mudah-mudahan anaknya bisa tumbuh menjadi anak yang soleh. Ada beberapa kabar gembira yang saya dengarkan, ada beberapa sahabat yang alhamdulillah memiliki anak lagi, misalnya setelah sebelumnya anaknya wafat,
kabar dukanya demikian, tapi kabar bahagianya beliau alhamdulillah memiliki anak lagi. Dan ada beberapa kabar gembira yang saya dengar tentang seorang sahabat yang mau dikhitan anaknya, juga beberapa sahabat yang uh, baru saja menikah, melaksanakan pernikahan dengan pasangan yang beliau sayangi, beliau hormati. Mudah-mudahan buat sahabat-sahabat yang baru menikah mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diluluskan dalam menghadapi ujian-ujiannya, karena kita tidak bisa berdoa di dunia ini dilepaskan dari ujian ya. Mau sebagai orang yang sendirian, mau jadi orang yang sudah menikah, mau jadi orang yang memiliki anak, semuanya pasti ada ujian, karena dunia ini memang tempat ujian. Yang kita harapkan adalah bisa menghadapi ujian tersebut dengan baik. Seperti halnya kita sekolah, ya nggak bisa kita sekolah nggak ada ujiannya, pasti ada ujiannya. Tapi kita berharap semoga kita bisa menjawab soal-soal dan ujian itu dengan benar. Dan dalam hidup juga mudah-mudahan kita bisa menjawab ujian-ujian itu dengan benar, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, supaya kita bisa lulus dan kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lulus menjadi seorang suami yang baik, lulus menjadi seorang ayah yang baik, lulus menjadi seorang anak yang baik, dan pastinya lulus menjadi seorang hamba yang baik, sehingga kita bisa berkumpul bersama di Jannatul Naim. Akan menyenangkan pastinya kalau kita nih bisa berkumpul bersama jamaah. Juga sahabat-sahabat sekalian yang menonton ini bertemu lagi. Oh ini kalau misalnya, oh Bapak pernah nonton gitu ya channel saya gitu. Terus kita bisa sama-sama belajar di sana. Sama-sama jumpa bersenang-senang di antara dipan-dipan surga, di antara istana-istana surga, di antara danau-danau surga. Demikian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang surga. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat sekalian, di dalam surah Al-Buruj Allah Subhanahu wa taala sebelumnya berfirman di dalam surat At-Takwir, misalnya was-sama'i wat-thoriq itu. Surat At-Thariq, idza syamsu kuwirat, kalau kemarin apabila matahari terlipat gitu ya. Kalau ada juga sama iwat torik tadi, demi langit dan demi at-thariq, bintang ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan bintang, menggunakan langit dan bintangnya sekaligus di dalam sumpahnya. Was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Di dalam di atas langit ada beberapa gugusan-gugusan bintang, ada rasi-rasi bintang gitu. Penjelasan lebih lengkapnya pernah dibahas di dalam surah Al-Furqan ayat 61. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumpah hari yang dijanjikan, wal yaumil mau'ud. Apa itu yaumil mau'ud? Ya, hari kiamat. Allah alam, itu hari akan kita mencoba mentafsirkannya ya. Adapun yang maha mengetahui makna dari ayat-ayat Quran hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berharap apa yang kita pahami tentang ayat-ayat ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan, firmankan. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan, wa syahidu wa masyhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ada beberapa perbedaan pendapat, namun mayoritas berpendapat bahwa syahidin artinya adalah asyahidu, tapi karena ada waw kosam di sana jadi wasyahidi. Asyahidu artinya adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat menjadi saksi?
Dan yang menjadi saksi dan yang disaksikan al-masyhud adalah hari Arafah. Wallahu a'lam maksudnya apa? Hubungannya apa? Saya mungkin kadang dalam hal seperti ini ada beberapa orang yang mendapatkan ilmu lebih jelas, tapi yang tak boleh itu menebak-nebak. Di sini hanya sampai dibatas disampaikan bahwa asyahidu adalah hari Jumat, al-masyhud adalah hari Arafah. Itu menurut beberapa orang. Artinya hari Jumat itu adalah hari yang sangat mulia dan hari Arafah juga sama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sumpah dalam surat ini. Apa keistimewaannya? Ada beberapa ulama yang sudah menjelaskannya. Yang pasti itu bukan hari yang biasa dan biasanya ada sesuatu yang sangat bermanfaat terhadap amaliyah kita. Misalnya amaliyah di hari Jumat akan lebih utama daripada amaliyah di hari yang lain. Dan amaliyah di hari Arafah juga sama. Puasa di hari Arafah juga luar biasa dibandingkan pahalanya dibandingkan dengan puasa di hari-hari yang lain. Biasanya waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang memiliki makna yang spesial baik dalam kualitas ibadah kita, dalam kualitas pahala di sana ataupun juga seringkali untuk kesehatan kita, untuk kehidupan kita. Baik sahabat sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah, kutila ashabul ukhdud. Di sini diceritakan kutila telah dibunuh, telah dibinasakan ashabul ukhdud, yaitu orang-orang yang membuat parit. Siapa itu? Ukhdud adalah jamak dari akhadidu yang berarti parit yang terdapat di bumi. Yang demikian itu merupakan pemberitahuan tentang suatu kaum. Ini adalah pemberitahuan ashabul ukhdud ini adalah suatu kaum yang mereka ini orang-orang kafir yang mengintimidasi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang hidup di antara mereka. Mereka memaksa dan menghendaki supaya orang-orang yang beriman itu kembali kepada agama nenek moyang mereka, pada agama yang mereka anut, pada agama orang-orang kafir tersebut. Namun orang-orang mukmin itu menolak ajaran mereka sehingga mereka membuatkan parit untuk mereka dan dalam parit itu mereka isi dengan bahan bakar, kemudian dinyalakan api supaya tetap menyala dan mereka bersikeras memaksa orang-orang yang beriman supaya kembali kepada agama mereka dan jika menolak mereka akan dilemparkan ke dalam parit-parit yang dinyalakan tadi. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman, kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit di mana mereka yang parit itu berapi dengan bahan kayu bakar ketika mereka duduk di sekelilingnya, di sekitarnya menonton orang-orang mukmin yang dipaksa untuk kembali kepada agama yang nenek moyang mereka, agama kafir mereka, dan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman dan mereka melihat apa yang mereka perbuat itu. Padahal mereka tahu bahwa perbuatan orang-orang yang beriman itu bukanlah hal yang membahayakan, begitu, bukan hal yang buruk dan justru membawa kebaikan. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Lalu tidaklah mereka menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang mukmin itu beriman kepada Allah. Mereka memusuhi orang-orang beriman. Bukan karena hal lain, tapi karena mereka beriman kepada Allah Al-Azizil Hamid. Dan Allah itu Maha Aziz, Maha Perkasa, lagi Maha Terpuji.
Orang-orang beriman itu sudah mereka saksikan, mereka itu tidak memiliki suatu kesalahan apapun kepada mereka. Bukan orang-orang yang memusuhi mereka, bukan orang-orang yang membenci mereka, bukan orang-orang yang pernah mengintimidasi mereka. Tetapi orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menurut mereka itu salah. Padahal Allah mereka juga mungkin mereka juga tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala yang orang-orang mukmin sembah itu adalah Rabb yang maha melindungi, Rabb yang maha perkasa, yang tidak ada seorang pun akan terhinakan apabila meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha menghalangi dari sesuatu yang bukan takdirnya, dan Allah Subhanahu wa taala maha terpuji atas segala firman-firman-Nya, maha terpuji perbuatannya, maha terpuji syariat yang dibawa oleh Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan maha terpuji dalam ketentuan takdirnya. Meskipun sudah ditakdirkan kepada para hambanya yang beriman tadi mengenai kejadian-kejadian yang menimpa mereka melalui tangan-tangan orang kafir yang begitu menyiksa dan mengintimidasi mereka, Allah Subhanahu wa taala tetap maha terpuji dalam takdirnya. Dengan demikian Allah maha perkasa lagi maha mulia, tetap tidak mengurangi maha kemuliaan Allah, tidak mengurangi maha keperkasaan Allah, walau sebabnya tidak diketahui oleh kebanyakan umat manusia. Meskipun umat manusia tidak tahu seperti apa begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap kita imani maha terpuji, maha adil, maha terpuji dan terbaik dalam takdirnya. Itu doktrin agama, dogma agama yang perlu kita yakini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala maha terpuji dan maha perkasa, maha menguasai. Meskipun ada beberapa hal yang tidak kita pahami seperti apa akhirnya, kita tetap wajib untuk berhusnudzon dan tetap meyakini akan hal ini. Karena Allah Subhanahu wa taala juga maha mengetahui lebih dari apa yang kita ketahui. Tiada bandingannya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai kerajaan di langit dan di bumi. Inilah salah satu ciri dari kesempurnaan dan sifatnya bahwa Allah adalah pemilik seluruh langit dan bumi serta segala sesuatu yang terdapat di antara keduanya. Langit, bumi, kekayaan, harta yang ada di bawah bumi, apapun yang ada di langit, awan-awan, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau milik berarti ada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, tidak ada yang terlepas dari takdir Allah. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah juga selain maha memiliki, juga Allah menyaksikan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi, selalu awas berarti, selalu mengawasi, selalu mengendalikan apapun yang ada di langit dan di bumi, yang tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahuinya dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Demikian sahabat sekalian tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita yakini. Seringkali agak terguncang keimanan kita ketika menghadapi sesuatu yang seperti itu ya, apalagi sampai misalnya kok begini-begini amat zaman dulu. Kalau sekarang mungkin ada berbagai macam permasalahan, percayalah bahwa segala permasalahan yang datang dalam hidup kita itu sudah
ada dalam takdir Allah dan semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal maupun di akhir kita tetap tawakal, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi dalam hidup kita tanpa mengurangi keimanan kita. Demikian keyakinan kita sekuat-kuatnya. Kita tetap berhusnuzon kepada Allah, tetap memahami dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha baik kepada kita, Maha mengetahui dan Maha mengawasi kita. Demikian. Uh, Tidak ojo dipikiri gitu ya. Jangan terlalu dipikirkan terlalu dalam segala permasalahan dalam kehidupan. Jika memang sudah di luar kendali kita, kita tetap kembalikan kepada Allah. Tawakal, mewakilkan kepada Allah. Biarlah Allah yang menjadi pengurus kehidupan kita. Biar Allah Subhanahu wa taala yang menjadi zat Rob yang berbuat baik kepada diri kita setelah kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Baik sahabat sekalian, mari kita bahas tentang Ashabul Ukhdud. Masih ada waktu beberapa menit lagi, mungkin sekitar 5 menit. Ashabul Ukhdud. Para ahli tafsir berbeda pendapat ihwal kisah dari Ashabul Ukhdud ini. Dari Ali, menurutnya, siapakah Ashabul Ukhdud? Mereka adalah penduduk-penduduk Persia, yakni saat raja mereka hendak menghalalkan supaya kaum laki-laki itu menikahi mahramnya. Ingat ada banyak mahram, seperti adik begitu ya, ataupun ibu, mahram baik karena kekerabatan, karena keturunan, maupun juga mahram karena pernikahan. Ada beberapa golongan. Silahkan sahabat sekalian mencari referensi tentang mahram ini. Jadi dulu ada raja Persia yang mengizinkan kaum laki-laki di kerajaannya itu menikah dengan orang-orang yang menjadi mahramnya. Maka para ulama pun menentang hal tersebut sehingga sang raja akhirnya membuat parit untuk memaksa siapa saja yang menentang keinginan sang raja itu supaya mereka yang menentang terjun ke dalam parit itu. Demikian dari Ali. Selanjutnya Imam Ahmad meriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu an bahwasanya ini adalah kisah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kisahnya seperti berikut ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara umat-umat sebelum kalian, jadi zaman dulu, ada seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Setelah usianya semakin tua, tukang sihir itu menyeru kepada sang raja, wahai raja, usiaku ini sudah tua, ajalku ini akan segera tiba. Aku perlu murid. Aku perlu seorang pemuda untuk aku ajari bagaimana caranya menjadi penyihir. Maka raja itu pun menyerahkan kepadanya seorang pemuda. Ini ada pemuda nih, bisa kamu ajarin untuk sihir, wahai penyihir. Yang kemudian si pemuda ini pun belajar ilmu sihir kepada si penyihir tadi. Di antara tukang sihir dan raja itu, jadi perjalanan antara raja dan tukang sihir ini ada seorang rahib. Kalau zaman dulu mungkin seorang ulama lah begitu. Nah, seorang ulama ini mendatangi si rahib juga dan mendengarkan ucapannya. Dia menjadi terkagum-kagum kepada ucapan si rahib ini atas bahasa, ungkapan dan juga ilmu-ilmu yang diberikan. Jadi si pemuda ini belajar kepada si penyihir, juga belajar kepada rahib tadi. Selanjutnya, ketika kadang dia satu hari datang kepada si penyihir. Jadi kadang si pemuda ini ada satu hari datang ke si rahib, terus akhirnya ketika datang ke si penyihir dia dipukul. Apa yang membuatmu tidak datang? Dan jika dia mendatangi keluarganya, dia juga dipukul. Kenapa kamu tidak belajar untuk belajar sihir? Dan akhirnya ketika datang kepada si rahib, pemuda itu pun curhat, wahai rahib, setiap aku tidak datang kepada si penyihir karena belajar kepadamu, aku dipukul sama si penyihir, juga dipukul oleh keluargaku. Maka si rahib pun berkata, jika kamu ke tukang sihir dan dia akan memukulmu, maka katakanlah keluargaku menahanku sehingga aku tidak bisa belajar sihir.
Tetapi kalau misalnya keluargamu sedang memukulmu, bilang saja, "Tukang sihir itu menahanku," begitu. Maksudnya, ternyata si keluarga ini tuh, memukul karena tidak pulang-pulang gitu. "Tukang sihir menahanku sehingga aku tidak bisa pulang." Sehingga tidak diketahui baik oleh si penyihir ataupun oleh keluarganya bahwa dia itu sebenarnya belajar agama. Lebih lanjut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan suatu hari tiba-tiba dia mendapatkan seekor binatang yang mengerikan, lagi besar, yang telah menahan umat manusia, orang-orang sekelilingnya, sehingga tidak bisa melewati jalan. Ada hewan yang mengerikan, mungkin seekor ular besar begitu, sehingga orang-orang itu tidak bisa lewat. Mungkin misalnya beruang begitulah semacamnya. Tidak disebutkan hewannya apa. Pada hari itu aku mengetahui apakah perintah si rohib yang lebih dicintai Allah ataukah perintah si tukang sihir, kata si pemuda itu. Lantas dia mengambil batu, lalu dia berkata, "Ya Allah, jika perintah si rahib itu lebih engkau sukai dan ridhoi daripada si perintah tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga aku dapat melewati jalan untuk berangkat ke rumah si rahib." Selanjutnya si pemuda ini pun melemparkan batu tersebut dan dengan batu itu langsung saja benar si binatangnya ini mati dan orang-orang pun yang bareng-bareng sama mereka warga-warga yang ada bersamanya bisa melewati juga. Kemudian dia ceritakan hal itu kepada sang rahib dan dia mengatakan, "Wahai anakku, engkau lebih baik ternyata daripada diriku dan engkau akan diuji. Hendaklah engkau tidak melaporkan tentang aku." Dan ternyata anak itu pun dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti lepra, sopak, dan berbagai macam penyakit lainnya. Dan dapat menyembuhkan mereka. Raja tersebut di atas memiliki seorang pembantu yang buta ternyata. Dia mendengar berita tentang pemuda tersebut yang udah viral ternyata di santero negeri, udah bisa nyembuhin berbagai penyakit. Jadi pemuda tersebut udah terlanjur viral nih. Kenapa si pemuda ini ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Lalu dia pun mendatangi si pemuda tersebut dan membawa hadiah yang cukup banyak. Seraya berkata, "Tolonglah sembuhkan diriku dan engkau akan mendapatkan semua yang ada di sini." Dia pun menjawabnya si pemuda ini, "Sebenarnya raja, sebenarnya hai saudara raja, eh, hei pembantu raja, aku ini tidak bisa menyembuhkan apapun. Aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Dan sebenarnya yang menyembuhkan aku ini, yang menyembuhkan siapapun yang aku sembuhkan selama ini itu Allah yang maha mulia lagi maha perkasa. Jika engkau beriman kepadanya, maka aku akan berdoa kepadanya sehingga Allah yang akan menyembuhkanmu." Singkat cerita si pembantu raja itu pun beriman. Kemudian pemuda itu mendoakannya dan dia pun akhirnya sembuh bisa melihat lagi. Setelah itu orang tersebut mendatangi sang raja. Dia duduk di dekatnya seperti biasa dia melakukannya. Di dekat sang raja lah kayak pembantu gitu kan. Seperti orang yang biasa membantu. Sang raja pun bertanya kepadanya, "Hei kamu, ternyata kamu bisa melihat ya sekarang. Siapa yang bisa mengembalikan penglihatanmu itu?" "Robku," jawab si pembantunya. "Aku maksudnya," kata raja tersebut. Ternyata si raja ini punya sindrom pengen jadi Tuhan juga. Bawahannya pun menjawab, "Bukan Anda Tuan Raja, tapi Robku dan juga Rob Anda." Kamu mempunyai Rob selain diriku?" tanya raja itu. Dia pun menjawab, "Robku dan juga Robmu itu adalah Allah." Kemudian bawahannya itu disiksa tiada henti-hentinya hingga akhirnya dia memberitahu tentang keberadaan sang pemuda dan dibawanya si pemuda itu kepada sang raja. Raja itu berseru, "Telah sampai berita kepadaku ya bahwa sihirmu itu ternyata bisa menyembuhkan penyakit baik sopla, lepra, bahkan orang-orang yang buta serta berbagai macam penyakit lainnya." Sang pemuda menjawab, "Aku ini Tuan Raja tidak bisa menyembuhkan penyakit apapun. Hanya Allah yang dapat menyembuhkan penyakit." Sang raja berkata, "Apakah aku maksudmu itu?" Pemuda menjawab, "Bukan engkau Raja, kamu bukan Tuhan, tapi Allah." "Hah?
Maksud kamu ada Rob selain aku? Kata si raja. Robmu dan Robku itu adalah Allah, jawab si pemuda itu. Akhirnya si pemuda ini pun disiksa dan hingga akhirnya memberitahunya tentang keberadaan sang rahib. Aku dulu belajar dari sang rahib, kata si pemuda itu. Lalu rahib itu pun dibawa menghadap sang raja dan raja pun berkata kepada sang rahib, tinggalkan agamamu, wahai rahib. Tapi rahib itu pun menolak melakukannya. Maka raja kemudian menggergaji di tengah-tengah kepalanya sehingga membelah badannya menjadi dua dari kepala hingga bawah. Alhamdulillah. Lalu dia berkata kepada seorang yang buta tadi, tinggalkanlah agamamu. Tetapi dia menolak meninggalkan agamanya hingga raja itu meletakkan gergaji di tengah-tengah kepalanya, kemudian membelah badannya menjadi dua pula. Kemudian raja itu berkata kepada si pemuda, tinggalkanlah agamamu. Sama saja ternyata pemuda ini meskipun sudah melihat rahibnya dibunuh, melihat yang pembantu raja itu dimutilasi sedemikian sadis oleh sang raja, dia tetap saja menolak perintah sang raja. Selanjutnya raja itu mengutus beberapa orang agar membawanya ke sebuah gunung. Seraya mengatakan, jikalau kalian telah selesai di puncaknya, maka lemparkanlah dia kalau dia tidak mau meninggalkan agamanya. Kalau mau meninggalkan agamanya, biarkanlah dia. Maka mereka pun membawanya ke atas gunung. Dan ketika mereka sampai di ketinggian gunung, pemuda itu berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Kemudian gunung itu pun berguncang, yang membuat mereka terguncang, hingga akhirnya mereka semua terguling. Kemudian pemuda itu datang lagi seraya mencari-cari jalan, hingga akhirnya menemui sang raja. Si pemudanya yang selamat. Orang-orang yang mau mengantarkannya untuk melemparkannya di gunung, ternyata malah mereka yang meninggal. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengawalmu? Ibu muda menjawab, Allah menyelamatkan diriku dan mereka telah justru mereka yang telah pada mati. Selanjutnya raja itu mengutus beberapa orang dan berkata, jika kalian sudah sampai di tengah lautan, ingatlah bahwa apabila dia mau meninggalkan agamanya, biarkanlah dia. Ini orang emang si pemudanya lagi ngapain balik lagi ke kerajaan. Sepertinya sepertinya memang sepertinya dia memang mau berdakwahnya sungguh-sungguh gitu. Akhirnya datang lagi kepada raja, raja malah nyuruh dia ke laut. Sampai di laut, kata sang raja, kalau nih pemuda masih kagak mau iman, lemparin ke laut. Begitu sampai di laut, ya Allah selamatkanlah aku, kata sang pemuda tersebut, dari mereka dengan kehendak-Mu. Maka mereka semua pun tenggelam. Selanjutnya pemuda itu datang dan menemui sang raja. Lalu raja itu pun bertanya, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu balik lagi ke sini? Mana orang-orang yang mengawalmu? Allah telah menyelamatkan diriku dari mereka. Ternyata si raja masih nggak mau iman. Pemuda itu berkata, sesungguhnya engkau tidak akan dapat membunuhku hingga engkau lakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Jika engkau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, barulah engkau dapat membunuhku. Kata si pemuda, malah si pemuda ini memberikan tutorial cara membunuh si pemuda itu. Gimana tutorialnya? Gini, kalau kamu mau membunuh saya, ya raja, begini nih. Kumpulkan orang-orang di suatu tanah lapang, lalu engkau salib diriku di batang pohon, lantas engkau ambil panah dari tas milikku, kemudian ucapkan nih sambil pas manah itu dengan menyebut nama Allah, Rob pemuda itu. Jika engkau telah melakukan hal demikian, maka engkau pasti bisa membunuh saya. Saya bukannya takut mati nih. Kalau masalah mati, mas saya kasih tahu tutorialnya. Saya mau dakwahi kamu supaya kamu iman pada Rob saya, Raja. Nih, dan biar kematiannya bisa benar-benar menjadi ada nilai dakwahnya, caranya seperti itu. Kemudian sang raja pun melakukan hal tersebut. Dikumpulkan orang-orang di tanah lapang, lalu disalib sepemuda itu, dan meletakkan anak panah di busur miliknya. Diambil anak panahnya, kemudian dia berkata sesuai pemuda tadi, dengan menyebut nama Allah, Rob pemuda itu, hingga anak panah itu pun meluncur tepat mengenai pelipisnya. Selanjutnya pemuda itu meletakkan tangannya pada bagian yang terkena panah tersebut, kemudian meninggal. Maka orang-orang pun berkata, kami beriman kepada Rob pemuda itu. Lalu dikatakan kepada sang raja, bagaimana pendapatmu melihat apa yang selama ini engkau hindari? Demi Allah, sesungguhnya hal itu benar-benar terjadi. Semua orang pun akhirnya beriman kepada Allah gitu ya. Jadi ada yang bertanya kepada sang raja, gimana sekarang raja?
kamu akhirnya bisa membunuh nih. Dan ternyata cara yang disyaratkan oleh pemuda tadi, tutorial tadi bener nih. Kamu udah bawa dia ke gunung kagak mati-mati. Kamu dia udah bawa ke laut kagak mati-mati juga. Digergaji kagak takut-takut nih. Ternyata setelah dia ngomong ngasih tutorial kamu cara membunuhnya, dia akhirnya mati. Setelah itu sang raja memerintahkan prajuritnya agar menyiapkan peralatan galian. Si rajanya ini kekeh aja. Malah pengen ngebunuh orang-orang yang beriman. Dia udah kesel banget. Akhirnya dia menyuruh prajuritnya supaya membuat parit-parit, menyalakan api di dalamnya, dan berkata, barang siapa mau meninggalkan agama yang dibawa pemuda ini, maka kalau mau ditinggalin nih agamanya si pemuda, maka biarkan dia tetap hidup. Tapi kalau misalnya dia masih mau beriman kepada pemuda itu, tarik mereka ke dalam parit, bakar mereka. Mereka pun saling tarik dan saling dorong, hingga akhirnya datang seorang wanita dengan menggendong bayinya yang masih disusui, seakan-akan dia takut terperosok dalam api, tapi tiba-tiba bayi itu bisa berbicara, bersabarlah ibunda, sungguh engkau berada dalam kebenaran. Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim pada akhir kitab Sahihnya, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Bagaimana sahabat sekalian? Karena ini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib iman karena pasti benarnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sidik, benar. Maka kisah ini pasti benar terjadi. Jika ini memang hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahu alam. Mana buktinya, di mana tempatnya, wallahu alam. Tapi memang ada begitu banyak sekali kejadian-kejadian, apalagi di zaman dulu, yang begitu sadis ya. Begitu orang mempertahankan ideologi itu sampai sedemikian. Allah Subhanahu wa taala seakan menegaskan bahwa innalladzina fatanul mu'minina wa mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, yakni dengan membakar mereka. Demikian yang diutarakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, dan Ad-Dhahhak. Mereka itu kemudian tidak beriman, tidak bertaubat, tidak melepaskan diri dari apa-apa yang telah mereka lakukan, tidak ada penyesalan, tidak ada berhenti dari perbuatan yang buruk tersebut, maka walahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Mereka itu akan dibalas dengan neraka jahanam, dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Yang demikian itu karena balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Mereka membakar, akhirnya mereka pun akan dibakar. Al-Hasan Al-Basri mengungkapkan, lihatlah pada kemurahan dan kedermawanan ini. Mereka telah membunuh para walinya, tetapi dia justru mengajak mereka untuk bertobat dan memohon ampunan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, menurut Imam Hasan Al-Basri, memperlihatkan kasih sayangnya Allah meskipun dia sudah menyakiti sedemikian banyak wali-walinya Allah, wali-waliullah, begitu. Umat-umatnya yang, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan. Kalau kamu tobat, kamu enggak kok, gitu. Justru tadi pemuda tadi menunjukkan kasih sayangnya Allah. Begitu Allah itu ingin kita itu kembali kepadanya. Bukan masalah sadis tidaknya, tapi kita fokusnya pada kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, bukan masalah seberapa banyak masalah dosa-dosa kamu, seberapa banyak masalah-masalah kesalahan kamu kepada Allah, tapi sebegitu besarnya kasih sayang Allah. Jadi janganlah kalau sudah berbuat maksiat, berbuat keburukan, menjauh dari Allah, malah makin menjauh di setiap harinya. Kembalilah karena Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih hari ini masih hidup, masih menikmati dunia dalam kesehatan, berarti masih ada pintu taubat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Baik sahabat sekalian, demikian tafsir Quran surah Al-Buruj ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.